Selamat pagi, Pak. Selamat sore, Pak Rido. Kami dari kelompok BPEL Business Process Execution Language yang dianggotai oleh Christopher Adrian Kusuma, NRP 053119400022, dan saya sendiri Rafael Nixon dengan NRP 053119400025, dan juga Kevin Nathaniel dengan NRP 053119400032, dan Muhammad Zaki Gufron dengan NRP 053119400038. Yang pertama adalah bisnis proses atau proses bisnis. Arti dari proses bisnis adalah kumpulan yang terkait kegiatan atau tugas terstruktur yang menghasilkan produk tertentu atau untuk melayani tujuan tertentu atau layanan untuk pelanggan atau untuk pelanggan tertentu. Dimulai dari kebutuhan pelanggan dan diakhiri dengan pemenuhan kebutuhan pelanggan tersebut. Kemudian Business Process Execution Language atau BPEL adalah Business Process Execution Language BPL untuk Web Service atau BPL for WS adalah bahasa yang dieksekusi dengan standar OASIS, yaitu Organization for the Advancement of Structured Information Standards, untuk menentukan tindakan dalam proses bisnis dengan web service. Silakan bisa dilanjut untuk teman saya yang lain. Macam-macam activity dalam BPEL. Nah, ini di sini pada dasarnya terdapat dua activity. Yang pertama adalah primitive activity. Di sini membantu untuk menentukan tugas dasar yang membentuk proses bisnis. Yang kedua ini ada struktur activity yang membantu untuk menentukan aliran kendali dari proses bisnis. Untuk isinya akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, yang pertama ini adalah primitive activity. Ini ada 6 function: invoke, receive, reply, assign, wait, sama throw. Nah, invoke ini adalah tugasnya memanggil operasi pada layanan, biasanya dapat berupa permintaan atau respon sinkron atau operasi satu arah. Nah, yang keduanya ada receive. Receive ini adalah aktivitas menerima dalam proses bisnis yang menyediakan layanannya kepada mitranya melalui penerimaan pesan dan balasan yang sesuai. Yang ketiga ada reply. Reply ini adalah aktivitas balasan yang digunakan untuk mengirim respon ke permintaan yang sebelumnya diterima melalui aktivitas menerima atau receive yang barusan. Respon semacam ini hanya berarti untuk interaksi yang sinkron. Berikutnya ada assign. Assign ini berfungsi untuk memberikan penugasan yang dapat digunakan untuk menyalin data dari satu variabel ke variabel lainnya. Biasanya digunakan untuk membangun dan memasukkan data baru menggunakan expression. Yang kelima ada wait. Wait ini adalah aktivitas menunggu yang biasa memungkinkan untuk proses bisnis menentukan penundaan untuk jangka waktu tertentu dan sampai batas waktu tertentu ini tercapai. Berikutnya ada throw. Throw ini adalah kegiatan melempar yang digunakan oleh proses bisnis ini untuk menunjukkan kesalahan internal. Kurang lebih ini sama seperti fault handler. Ya, akan dijelaskan di slide-slide berikutnya. Kemudian dari structuring activities ini ada 5, sequence activity, flow, switch, while, sama peak. Yang pertama ada sequence. Sequence ini adalah urutan kegiatan yang dilakukan untuk mendefinisikan satu set kegiatan yang akan dilakukan secara berurutan, yang ditentukan oleh urutan pencatatan kegiatan. Yang kedua ada flow. Flow ini alur kegiatan ini biasa untuk mengelompokkan sekumpulan kegiatan yang akan dilakukan secara paralel atau secara bersamaan. Yang ketiga ada switch. Switch ini kegiatan ini digunakan untuk mengimplementasikan cabang dalam bisnis proses. Berikutnya ada while. Activity ini mendefinisikan loop. Nah, ini memiliki kesamaan efek seperti bahasa pemrograman di Java dan C ataupun C++. Yang terakhir ada peak activity. Aktivitas ini menunggu terjadinya salah satu set acara dan kemudian melakukan aktivitas yang terkait dengan acara tersebut. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Jadi slide selanjutnya adalah bagian-bagian utama dari BPL.
Nah, di sini ada 4. Yang pertama adalah partner links, di mana partner links ini mendefinisikan pihak-pihak yang bekerja sama untuk memenuhi proses bisnis. Nah, lalu yang kedua adalah variabel, yaitu mendefinisikan struktur data yang akan digunakan dalam program. Nah, definisi ini mengacu pada jenis pesan WSDL dan elemen dan jenis XSD atau XML schema definition. Nah, yang ketiga ada fault handlers yang digunakan untuk menangani program yang akan melakukan invokasi ketika ada kesalahan sesuai dengan namanya. Lalu yang terakhir ada sequence, di mana sequence ini fungsi yang bagian yang mendefinisikan prosedur proses yang dikomposisi dari BPL activity. Nah, lalu di sini ada susunan umum dari BPL. Nah, karena di BPL ini berbasis seperti XML, maka akan ada tag pembuka dan penutupnya. Nah, dapat dilihat di pertama di sini ada proses, yaitu susunan pertamanya. Lalu di bawah sendiri ada tag penutup untuk proses. Nah, lalu di dalam proses itu ada yang pertama partner link, variable, structure element. Di sini ada structure element 1 dan 2. Nah, dan di dalam structure element 1 dan 2 ini nantinya akan ada primitive activity, yaitu ada primitive activity 1 dan juga primitive activity 2, dan seterusnya. Oke, untuk contohnya nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya oleh teman saya. Ya, baik, saya akan melanjutkan. Ini adalah contoh dari proses. Elemen proses adalah elemen pertama dari dokumen BPEL. Sintaks ini mendefinisikan nama proses dan namespace yang digunakan dalam dokumen BPEL. Dapat dilihat dari tag pembuka dari proses, maka dokumen ini memiliki nama business travel dan namespace-nya http my company BPL business travel dan XSD atau XML schema definition seperti di bawahnya dari 4 XMLNS itu. Lanjut. Yang berikutnya adalah partner link, yaitu mendefinisikan pihak yang berinteraksi dalam proses BPL. Pihak ini mencakup semua layanan web yang akan dipanggil dan diproses. Pada contoh tersebut dapat dilihat bahwa dalam BPL ini ada beberapa pihak. Yang pertama adalah klien, yang kedua adalah My Airline. Dan setiap pihak ini memiliki tipe, role, dan partner role juga. Lanjut. Lalu variabel. Untuk mendefinisikan variabel yang digunakan untuk menyimpan, memformat ulang, dan mengubah pesan. Biasanya, satu variabel adalah ditentukan untuk setiap pesan yang dikirim atau diterima dari layanan web. Di contoh, dibuat 2 variabel dengan nama travel request dan flight details. Selanjutnya, berikut merupakan contoh bisnis proses interaction antara customer dan web service. Yang pertama, customer bisa meminta request ke dalam port type dari bisnis proses, dan dari bisnis proses tersebut akan meminta request lagi ke human resource yang bertugas, yang lalu akan memberikan reply. Lalu bisnis proses bisa memanggil invoke ke web service. Misalkan dalam kasus ini United Airlines, dan akan melakukan callback ke port type dari bisnis proses lagi. Selanjutnya, juga bisa menginvoke ke tempat lain web service yang lain. Dalam hal ini US Air, yang juga melakukan callback setelah diinvoke. Setelah mendapatkan balasan dari web service yang ada, maka bisnis proses akan mengembalikan balasan ke customer. Terima kasih. Ya, baik. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada salah kata atau apapun dalam presentasi kami mohon maaf. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.